wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Talita Evania Zarina. Saya Siva Alfi Rahmatin. Saya Lutfi Azama Firoh. Saya Nurul Iklimah Putri. Hai semua, pernah nggak sih kalian ikutin kenapa ada gunung, laut, gurun, dan manusia bisa hidup berdampingan di bumi ini? Nah, jawabannya ada di ilmu geografi. Betul, geografi adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi, manusia, serta hubungan keduanya. Jadi, bukan cuma tentang peta, tapi juga tentang bagaimana kita hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Makanya kalau kita belajar geografi, kita bisa tahu kenapa daerah pegunungan udaranya dingin, kenapa pantai punya pasir, bahkan kenapa kota besar lebih ramai daripada desa. Wah, ternyata geografi seluas itu ya. Kirain cuma hafalan nama-nama negara di peta. Nah, alat bantu paling penting dalam geografi yaitu global dan peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Sedangkan global itu miniatur bumi dalam bentuk bola yang menunjukkan bentuk bumi yang sebenarnya. Lewat peta dan global, kita bisa tahu letak benua, samudera, gunung, sungai, sampai negara. Wah, berarti peta ini adalah bagian dari bumi yang disajikan pada bidang data dengan skala tertentu dan digunakan proyeksi. Betul banget. Dengan mempelajari peta dan global, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana manusia hidup di berbagai tempat dengan kondisi alam yang berbeda. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung kenapa paginya panas banget tapi sorenya bisa hujan deras? Nah, itulah bedanya antara cuaca dengan iklim. Cuaca adalah kondisi udara sementara di suatu tempat. Misalnya, hari ini panas dan besok hujan. Sementara iklim adalah pola cuaca dalam jangka waktu lama seperti daerah tropis yang panas sepanjang tahun. Indonesia termasuk daerah beriklim tropis, makanya kita punya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oh, jadi kalau aku kepanasan tiap siang bukan karena global warming ya, tapi karena cuacanya emang panas aja. Bisa jadi, tapi kalau panasnya terus meningkat tiap tahun ke tahun itu baru karena perubahan iklim global. Akibat ulah manusia sendiri loh. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama dapat diperbarui seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kita harus bijak menggunakan sumber daya alam karena kalau digunakan berlebihan bisa habis atau rusak. Action. Berarti kalau kita boros air dan listrik itu tidak termasuk bijak ya? Iya, benar banget. Hemat energi dan air termasuk cara melestarikan sumber daya alam. Nah, semua yang udah kita bahas tadi berhubungan dengan lingkungan hidup, tempat kita tinggal, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Sayangnya banyak lingkungan yang rusak karena perbuatan manusia, penebangan hutan, pencemaran air, dan sampah plastik yang menumpuk. Makanya kita harus mulai dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, tanam pohon, dan gunakan transportasi ramah lingkungan. Aku dulu cuek, tapi sekarang sadar kalau kita nggak jaga lingkungan, nanti generasi setelah kita bakal susah ya. Setuju, jaga bumi bukan tugas satu orang, tapi tugas semua orang. Dari geografi kita belajar mengenal bumi dan dari lingkungan kita belajar bagaimana cara mencintainya. Kecil atau besar, setiap tindakan buat bumi itu penting. Ayo mulai dari diri sendiri, dari sekarang, dari hal sederhana. Karena bumi adalah rumah kita bersama. Jaga bumi, cintai lingkungan.
berdampingan untuk masa depan yang lebih hijau.